Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Hai Victory Kids, apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Nah, karena semuanya dalam kondisi yang sukacita, semua sudah mempersiapkan diri dengan rapi untuk mengikuti ibadah kita. Kita sama-sama dulu yuk mengucapkan yel-yel Victory Kids. Oke, ikuti Lausa ya. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Nah, sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini saya juga mau kasih tahu kepada Victory Kids kalau kita ibadahnya adalah ibadah Paskah. Karena hari ini kita mau merayakan kebangkitan Kristus Yesus yang melawan kematian. Nah, anak-anak Victory Kids, walaupun ini sudah tahun kedua ya, kita merayakan ibadah Paskah di rumah masing-masing, tapi yang pastinya itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Karena kita tahu dalam kondisi apapun, baik itu ibadahnya online di rumah ataupun langsung datang ke gereja, Tuhan Yesus selalu beserta kita, memberikan kita sukacita. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, lalu Setika mau mengundang kita untuk semua bangkit berdiri. Yuk, semua berdiri dulu. Kita mau katakan bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita, baik suka maupun duka. Oke anak-anak Victory Kids, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendaki bersama Tuhan Yesus. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo lebih semangat lagi anak-anak Victory Kids. Yang belum berdiri, ayo berdiri. Kita sama-sama mendaki gunung bersama Tuhan Yesus. Daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Baik disuka Di suka kau ada, maupun di duka. di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Walaupun kita saat ini lagi ibadah online di rumah maupun ibadah online-nya tatap muka, tapi Tuhan Yesus gak pernah berubah kasih setianya. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita baik dalam kondisi apapun. Dalam ibadah Paskah ini kita sama-sama mau mengucap syukur dan bersuka cita atas kebangkitan Yesus yang sudah melawan kematian. Sekarang kita sama-sama mau terbang bersama Tuhan Yesus. Ayo kita katakan, terbang, terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita semuanya dengan sikap yang benar, lipat tangan dan tutup mata. Lause akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersuka cita hari ini karena bisa beribadah online kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami setiap anak-anak yang kecil ini untuk bisa fokus, untuk bisa dengan sungguh hati menyatakan setiap pujian kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, sekarang anak-anak kita masih semua dalam kondisi berdiri karena kita masih mau terus memuji Tuhan, menyatakan kebaikan dan kebesaran Tuhan kepada kita. Nah, sekarang mari kita nyatakan pujian kita, The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Ayo semua anak-anak, gerakkan badannya. Mari kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Boleh diikuti lause ya. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Sambil memuji Tuhan, anak-anak boleh berikan senyuman terbaik kepada Tuhan. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oke, sekarang anak-anak boleh semuanya duduk kembali karena kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke anak-anak Victory Kids, mari dengan semangat kita menyambut firman Tuhan. Dia Tuhan Allah yang sudah lahir untuk kita, mati untuk kita, dan bangkit untuk kita. Mari dengan penuh semangat kita nyatakan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, oh. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Boleh sambil tetap semangat, bertepuk tangan, berikan senyuman terbaik bagi orang yang ada di sekitar kita. Kita nyatakan lagu ini sekali lagi. Dia lahir untuk kami. Dia Yesus untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama
Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Shalom Victory Kids. Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi lo sedengar anak-anak bernyanyi, bertepuk tangan, disuruh juga berdiri ya kan? Dengan semangatnya memuji Tuhan. Berarti sekarang juga anak-anak masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Lo mau ajak kita berdoa dulu ya. Semuanya dengan sikap yang baik, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga yang menolong kami agar kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan lewat cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tadi lo Dharma dengar kita nyanyi Dia lahir untuk kami. Kita merayakan Natal ya sekarang? Oh bukan. Terus ada lanjutannya. Lanjutannya tadi apa? Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia mati dan bangkit bagi kami semua. Berarti kita sekarang merayakan apa dong? Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Atau yang disebut juga dengan Jumat Agung. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus harusnya tidak menanggung dosa kita. Tapi karena semua orang berdosa, maka Allah mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggung semua dosa-dosa kita itu. Namun tidak sampai di situ saja. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Dia memperoleh kemenangan dan kemuliaan dari Allah. Nah, anak-anak, lo mau tanya nih, kira-kira bisa nggak ya orang yang sudah mati hidup kembali? Bisa. Siapa? Yesus yang tadi lo sampaikan di awal. Kenapa Yesus bisa bangkit? Karena Yesus adalah anak Allah. Nah, kita mau tahu cerita selanjutnya bagaimana pada saat itu kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat video berikut ya. Semuanya boleh menonton videonya dengan sungguh-sungguh. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya."
Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. Jangan cemas, kata Yesus. Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali. Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Tadi kita sudah lihat video itu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mengalahkan maut. Nah, Lose mau tanya sama anak-anak. Kalian percaya nggak bahwa Yesus bangkit? Masih ada yang ragu-ragu? Kalau Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit? Nah, tadi kalau kita lihat lagi, 3 orang perempuan, ada Maria dari Magdala, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus. Mereka pagi-pagi benar mau pergi ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah. Tapi ternyata ketika mereka sampai di kubur, mereka melihat bahwa batu penutup kubur Yesus sudah terbuka. Mereka terkejut. Lalu mereka masuk dan mereka melihat juga Yesus tidak ada lagi di sana. Mereka sangat takut, mereka sedih, mereka bertanya-tanya, kemana Yesus kita, kemana Tuhan kita? Namun dalam kesedihan mereka itu, ketika mereka masih takut itu, mereka bertemu sama 2 orang yang pakaiannya berkilau-kilauan. Nah, orang tersebut mengatakan kepada perempuan-perempuan itu, siapa yang kamu cari? Orang yang kamu cari itu sudah bangkit.
dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit sama seperti ketika dia waktu itu ketika Yesus masih bersama-sama dengan kalian. Dia akan bangkit dari antara orang-orang mati. Nah, mendengar itu, Maria dan teman-temannya itu langsung pergi bertemu murid-murid Yesus. Mereka menceritakan kepada murid-murid Yesus dan pada para rasul, mereka mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Namun orang-orang ataupun murid-murid Yesus percaya enggak? Mereka masih ragu. Bahkan ada yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, anak-anak. Mereka tidak percaya dengan cerita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu. Mereka mengira bahwa perempuan-perempuan itu ceritanya bohong-bohongan, omong kosong yang mereka sampaikan. Namun ketika orang-orang tidak percaya, para perempuan itu tetap menceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus, Tuhan mereka, sudah bangkit dari kematian. Nah, bahkan Petrus pun ketika mendengar itu, dia pergi ke kubur, lalu dia melihat memang Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Namun dia bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi saat ini? Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit sebelum mereka melihat secara langsung. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak? Bagaimana dengan kita sekarang? Kita tidak melihat secara fisik dengan mata kita sendiri bahwa Yesus bangkit. Apakah kita bisa percaya? Ya, kita harus percaya bahwa Yesus itu, Tuhan kita, sudah bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang-orang mati. Kita harus percaya itu, meskipun kita tidak melihat dengan mata kita sendiri. Dari mana kita bisa percaya, anak-anak? Kita mendengarkan firman-Nya. Kita membaca firman-Nya di dalam Alkitab ini. Di sini dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu kita percaya, kita mengimani. Dengan imanlah kita bisa percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah memperoleh kemenangan itu. Yesus menang atas maut. Dan kita pun sebagai anak-anaknya menang. Kita memperoleh kemenangan itu. Nah, kita yang sudah percaya bahwa Yesus bangkit, kita juga harus bisa menceritakan kepada orang-orang. Sama seperti perempuan-perempuan tadi. Ketika mereka tahu bahwa Yesus bangkit, mereka menceritakan kepada banyak orang. Tidak peduli mereka, orang-orang ini akan percaya atau tidak. Tapi mereka punya iman bahwa Tuhan mereka sudah bangkit dari kematiannya. Nah, kita pun kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita bangkit, maka kita ceritakan, sampaikan berita sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa itu? Mama papa kita mungkin, oma opa kita, tante kita, om kita, adik kakak kita, atau teman-teman kita di sekolah. Sampaikanlah bahwa Tuhanku Yesus Kristus sudah bangkit dan aku juga memperoleh kemenangan itu. Nah, kita nggak perlu lagi bersedih-sedih ya, kita nggak perlu lagi bersungut-sungut karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Dia mati bagi kita, bahkan dia bangkit. Dia mengalahkan maut itu, dia mengalahkan hukuman dosa itu. Nah, kita harus bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, benar-benar bangkit, kita sudah percaya, maka marilah kita hidup juga sesuai dengan firman-Nya. Karena firman-Nya adalah benar. Nah, anak-anak, Lause mau ajak kita juga untuk membaca ayat hafalan. Ya, mari kita buka ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama yuk. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Yesus inilah
yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sekali lagi kita baca ya, sama-sama ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita juga anak-anak menjadi saksi kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, sudah bangkit dan dari antara orang-orang mati. Tuhan kami menang atas maut. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus percaya dan mengimani itu. Tolong kami juga ya Tuhan, agar kami bisa menjadi saksi untuk orang-orang di sekitar kami, menyatakan kebenaran itu bahwa Yesus sudah bangkit bagi kami orang percaya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak Victory Kids, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan dan juga menutup ibadah kita. Anak-anak boleh mempersiapkan persembahannya, boleh dikirim langsung juga ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Padang, atau yang memberikan langsung boleh diantar pada hari Senin ke Gereja Kristen Kalam Kudus Padang, tapi dimasukkan ke dalam amplop. Nah, sekarang kita mau menyatakan pujian kita mau menyatakan ungkapan syukur kita karena Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kita mengalahkan maut. Dia adalah Tuhan, sahabat dan jagoan kita. Lalu saya undang anak-anak Victory Kids untuk bangkit berdiri menyatakan penyembahan ini bersama Lause. Ayo dengan sukacita kita menari, memuji, menyatakan pujian ini bagi Tuhan. Hompilah, hompimpa. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus sahabatku. Wow, wow, hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Dia jagoanku, sahabat hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus sahabatku. Oh, oh, hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku, dia jagoanku, sahabat hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus sahabatku. Oh, oh, hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Dia jagoanku, sahabat hidupku. Dia jagoanku, sahabat hidupku. Dia jagoanku, sahabat hidupku. Sekarang kita mau berdoa, mendoakan persembahan kita, juga mendoakan semua rangkaian ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa, Lause akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, mengucap syukur atas persembahan yang bisa kami berikan. Biarlah itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga telah menaikkan setiap nyanyian, pujian, bahkan firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, itu pun
bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur atas Tuhan Allah kami yang telah bangkit mengalahkan kematian, memberikan kepada setiap kami pengharapan yang besar. Tolong kami untuk terus menyatakan kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi anak-anak yang memberikan kesaksian yang baik dan benar kepada orang yang ada di sekitar kami. Kami menutup ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Lause Tika, selamat Paskah. Wah, hai Lause Derma, selamat Paskah juga. Selamat Paskah anak-anak. Selamat Paskah. Lause, kita ngapain ya hari ini? Oh, kayaknya di menit terakhir ini ada yang mau dikasih tahu nih Lause. Pasti anak-anak yang lain juga udah pada nunggu di rumah. Emang ngasih tahu apa? Lause lupa ya? Iya lupa. Tapi kemarin kan ada yang sudah ngirim video, itu ngapain ya? Oh iya, kita ada lomba. Bener Lause. Kayaknya ada 2 lomba kan ya? Ada, untuk Lomba 2 apa aja? tingkat. Dari TK itu lomba bernyanyi, kalau untuk SD itu lomba pengkhotbah cilik. Wah, kecil-kecil udah bisa khotbah ya. Iya dong, anak-anak Victory Kids ya. Nanti kalau mereka udah SMP atau SMA kayaknya udah bisa cerita nih, cerita firman Tuhan di Victory Kids juga. Iya boleh dong Lause. Oke, Berarti- kita mau umumkan sekarang loh, Iya dong, pasti mereka udah gak sabar nih. Anak-anak Lause. kira-kira siapa nih yang jadi pemenangnya? Siapa ya? Dari TK siapa ya? Wah, penampilannya bagus-bagus ya Lose. Bener. Yang nyanyi penuh dengan semangat, yang Yang berkhotbah cerita. juga Iya, penuh terus dengan semangat. Memberikan yang terbaik semua ya Iya, Lause. semua mereka berusaha memberikan yang terbaik, memuji Tuhan dengan baik dan menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Berarti sekarang sudah bisa dong diumumkan Lause. Ya, supaya tidak berlama-lama nih. Mereka gak sabaran nih Lause. Udah deg-degan kali Lose. Sama Lausenya juga. Oke, langsung saja Lose. Dari Pemenangnya tingkat- dari TK. Oke, langsung dari tingkat TK dulu ya Mm-mm. Lause. Nah, dari tingkat TK untuk lomba bernyanyi, pemenangnya adalah cowok ganteng namanya Vladito. Yeay! Mari berikan tepuk Selamat tangan. Vladito. Selamat untuk Dito. Ini anak cross saya loh Lause. Oh iya, bangga Lose. Bang. Oke, selanjutnya dari kelas 1 ada cewek cantik, Siapa? namanya Rin Kristiani. Yeay. Selamat kepada Rin. Selamat ya Rin. Ini juga anak cross saya Lose. Semangat selama kita Lause nih. Anak Oke. Untuk anak-anaknya semangat nih semuanya nih. Iya nggak sabaran. Apalagi yang kelas 2 siapa ya yang untuk kelas 2? Nah yang untuk kelas 2 ini cowok lagi Lause. Siapa Lose? Namanya adalah Vincent Immanuel. Wah, selamat Vincent. Nah, dari kelas 3 pemenangnya adalah David. Wah, selamat David. Siapa lagi ya? Dari kelas berapa nih? Kelas 4 Lause. Ini kelas 4 tadi kan cowok, sekarang cewek. Cowok ini cewek lagi Lause. Oke, siapa itu Siapa Lose? ya pemenangnya? Ayo siapa? Vanessa. Yes, selamat Vanessa. Selamat kepada Vanessa. Dan yang terakhir langsung dibacakan sama Lause Yang Dharma. terakhir dari kelas 5 SD. Namanya adalah Jovina. Selamat Jovina. Selamat Jovina. Jadi semuanya sudah dibacakan pemenangnya. Dari TK ada 1 dan dari SD ada 5 orang. Nah untuk hadiahnya bisa diambil kapan Lause? Hari? Selasa sampai Sabtu di kantor gereja kita pukul 9 pagi hingga Sampai jam 12
Siap. Karena kalau sudah kemalaman nggak ada lagi yang jaga gerejanya ya kan Lause? Gak ada lagi orang di kantor loh. Iya nggak ada lagi di kantor, jadi harus secepatnya diambil ya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang menang mengikuti lomba ini. Dan Juga kepada anak-anak Victory Kids yang sudah ikut bergabung dalam lomba ini, yang saat ini belum bisa menang, tetap semangat karena kalian sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga ada kesempatan di lain waktu untuk lomba-lomba berikutnya. Dan Lause mengucapkan sampai ketemu minggu depan. Bye. Selamat Paskah sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.